Alhamdulillahilladzi ala ma an'am wa nashkuruhu ala ma alham alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim karrama man ta'allam wa 'alima wa 'allam wa ala alihi wa ashabihil akram, amma ba'du. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha ahlina minan nas, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga. Ya, Allah punya keluarga di kalangan umat manusia. Kira-kira siapakah orang yang beruntung yang dia itu termasuk keluarganya Allah? Disebutkan dalam hadis ini, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Kata Nabi, mereka itu adalah ahlul Quran. Yang dimaksud dengan ahlul Quran ialah orang yang cinta dengan Al-Quran sehingga dia rajin baca Al-Quran. Orang yang cinta dengan Al-Quran lalu kemudian menghafal itu Al-Quran. Dan orang yang cinta dengan Al-Quran lalu kemudian dia amalkan isi kandungan Al-Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang min ahlil Quran, menjadi orang yang cinta dengan Al-Quran, yang sehingga pun kita termasuk keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan izinnya sehingga kita semua pada kesempatan hari ini bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh mubarakah ini. Karena betapa banyak jamaah, ya, keluarga kita, apakah dia bapak ataukah ibu, apakah dia kakek atau nenek, istri atau suami, anak, adik atau kakak, yang tahun lalu bersama-sama kita melaksanakan ibadah tarwih, yang tahun lalu bersama-sama kita berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi tahun ini mereka sudah tidak ada lagi, lantaran mereka duluan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang yang kemudian diberikan nikmat umur oleh Allah, berada sama-sama kita di dalam bulan suci Ramadan, tapi tidak bisa sama-sama kita hadir di tempat ini lantaran terbaring di rumah sakit. Ada juga yang kemudian orang-orang yang diberikan umur panjang oleh Allah, sama-sama kita berada di bulan suci Ramadan, diberikan juga kesehatan, sehat walafiat, tapi juga tidak bisa bersama-sama kita hadir dan berpuasa di bulan suci Ramadan, ialah karena hidayah Islam belum ada dalam hati mereka. Nah, kita semua alhamdulillah lengkap. Kita ini adalah orang Islam, orang yang beriman. Yang kedua, kita sehat walafiat dan kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini merupakan sebuah nikmat yang besar yang mesti kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat tak lupa kita kirimkan, curahkan kepada baginda kita, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan linnasi wa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah tarwih yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita telah berada pada malam keempat di bulan suci Ramadan. Dan adapun tema ataupun judul yang diamanahkan kepada kami pada malam keempat dari forum, yaitu tentang iman, ilmu, dan amal. Ya, jadi ada iman, ada ilmu, dan ada amal. Nah, ketiga ini jamaah, ternyata itu adalah sesuatu yang saling terkait dan terikat antara satu dengan yang lainnya, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan kita pun wajib memiliki ketiga hal ini. Pertama, kita wajib beriman. Yang kedua, wajib kita berilmu. Dan yang ketiga, wajib kita beramal. Karena iman itu, kalau kita gambarkan itu seperti pondasi yang sangat kuat. Sedangkan amal itu adalah buahnya. Sedangkan ilmu yang harus kita miliki, yaitu agar kita ketika beramal itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati serta dimuliakan oleh Allah. Nah, kita kembali
Apa sih yang dimaksud dengan iman itu? Nah, kita selalu mendengarkan para ustadz, kiai atau ulama yang menyuruh kita beriman, mari kita beriman. Lalu pertanyaannya, apa itu iman? Nah, iman sendiri, kata iman sendiri itu terambil dari bahasa Arab, amana yu'minu imanan, yang berarti yakin serta percaya tanpa ada keraguan. Ya, jadi iman itu adalah keyakinan ataupun kepercayaan tanpa ada keraguan-raguan, tidak boleh ragu-ragu, harus beriman betul. Nah, bahwa ketika ada syariat, ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kewajiban kita sebagai umat Islam laksanakan dulu. Ya, dikerjakan dulu tanpa kita harus mengetahui kenapa Allah perintahkan ini dan kenapa Allah melarang ini. Itulah yang dimaksud dengan keimanan. Ya, sebagai contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sumu tasihhu," yang artinya berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, jamaah, ketika hadis ini turun, wah ternyata ada pertentangan dari orang-orang kafir. Ya, ada keraguan-raguan. Mereka bilang, kenapa dikatakan kalau kita puasa pasti sehat? Nah, sedangkan kalau orang puasa pasti tidak makan mie, pasti tidak minum mie, pasti lapar. Nah, kalau orang lapar pasti sakit perutnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertentangan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata setelah beralih kemudian waktu bergulir, barulah diketahui ada penelitian yang mengatakan bahwa dengan berpuasa itu akan menjadikan kita sehat. Ya, kenapa jamaah? Ialah karena perut kita ataupun pencernaan kita, lambung kita ini ibaratnya seperti mesin. Nah, ini kalau mesin jalan terus, nyala terus, pasti cepat rusak. Sedangkan mesin kita di perut ini itu 11 bulan lamanya dipakai terus, setengah mati kasihan, setengah mati bekerja, tidak pernah berhenti. Oleh karenanya dengan kita istirahatkan 1 bulan, maka tentu akan menjadikan perut kita ini menjadi baik dan menjadi sehat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa syariat Islam itu mesti dilakukan, mesti diamalkan tanpa kita harus mengetahui mengapa Allah perintahkan itu. Ialah misalnya sebagai contoh dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pernah bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqah." Nabi bersabda bahwa tidak akan pernah berkurang itu harta sedekah, tetapi dia akan terus bertambah dan bertambah. Nah, kita lihat bahwa ketika ada orang yang bersedekah, misalnya ada uangnya 50.000, dia sedekahkan 10.000, apakah itu bertambah atau berkurang? Ya pasti berkurang, sisa 40.000 uangnya tidak bertambah. Nah, ini secara matematika kita nih. Ya ternyata pas belakangan ditemukan bahwa harta kita itu akan bertambah. Tapi bertambahnya bukan hanya secara nominal, bukan hanya secara materi, tetapi bisa bertambah secara dalam bentuk yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita. Bukankah jamaah kalau ada orang yang susah, kalau ada orang yang membutuhkan, baru kita bantu mereka, kira-kira bagaimana luar biasanya bahagianya mereka. Mereka bahagia mendapatkan santunan dari kita dan kita pun menjadi bahagia. Nah, belum lagi orang-orang yang senantiasa memberikan sedekah itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang-orang kaya. Bahwa kata Nabi, laisal gina ginal mal, bukanlah orang yang kaya itu hakikatnya yang punya banyak harta, tetapi orang yang kaya itu hakikatnya ginan nafs, orang-orang yang kaya hatinya. Ya, artinya ketika diberikan nikmat oleh Allah bersyukur, tetapi ketika ditimpa musibah dia sabar. Itulah kekayaan yang sejati. Hadirin dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman begitupun juga dengan amal jamaah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kalau ada orang yang beriman lantas dia tidak beramal, itu tidak sesuai. Apalagi sebaliknya, dia beramal tapi tidak beriman juga tidak cocok. Makanya mesti dua hal ini ada. Mesti dia beriman dan mesti dia beramal. Di dalam Al-Quran seringkali kita temukan ketika ada iman pasti disandingkan dengan amal. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat," yang artinya berikanlah kabar gembira
kepada orang yang beriman, satu, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, bersanding iman dan amal soleh. Dalam surah Al-Asr juga disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat. Disebutkan imannya dan juga disebutkan daripada amal solehnya, harus bersanding iman dan amal soleh. Nah, banyak Bapak Ibu di dalam Al-Quran dijelaskan tentang amalan-amalan yang kalau kita lakukan dengan baik, yang kita lakukan dengan benar, maka itu akan menjadi ketentraman dalam diri kita. Misalnya, ya, yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga, mendirikan ibadah salatnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, amalan yang bisa menjadikan hati kita tentram, jiwa kita tenang, yang pertama adalah dengan mendirikan ibadah salat. Ya, bukankah ketika azan berkumandang hayya 'alas shalah, mari kita melaksanakan ibadah salat. Nah, kalau salat kita sudah tunaikan, maka hayya 'alal falah, mari kita akan menuju daripada kebahagiaan. Bahkan jamaah dalam Al-Quran disebutkan, kalau kita banyak masalah, kalau kita banyak problematika, banyak persoalan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah daripada ibadah salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolongmu. Ya, jadi kalau kita punya banyak masalah jamaah, coba-coba sekali dirikan salat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ada orang yang mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah selalu sholat, tapi kenapa banyak sekali masalah persoalan? Nah, kalau seperti ini kejadiannya, maka coba kita cek bagaimana selama ini sholat yang kita kerjakan dan lakukan. Ya, jangan sampai selama ini kita sholat ya asal-asalan saja, atau jangan sampai selama ini kita sholat tapi tidak bersungguh-sungguh. Ya, kenapa jamaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innar rajula la yusolli sittina sana walam tuqbal sholatuhu. Kata Nabi, ada orang yang dia telah melaksanakan ibadah sholat sampai 60 tahun. Bila lamanya dia laksanakan sholat sampai 60 tahun. Tapi kata Nabi, walam tuqbal sholatuhu, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kira-kira kenapa sholatnya tidak diterima? Dijawab oleh baginda Rasul, yutimmu ruku'ahu walam yutimmu sujudahu. Sempurna dia rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Wa yutimmu sujudahu walam yutimmu ruku'ahu. Atau sebaliknya, sempurna rukuknya tapi tidak sempurna sujudnya. Begitulah melaksanakan ibadah sholat, tapi sholatnya asal-asalan. Hadirin dirahmati serta dimulakan oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir saya kira, amalan yang bisa menjadikan hati kita tenang, jiwa kita tenteram, yang pertama tadi dengan senantiasa menjaga, mendirikan ibadah sholat. Yang kedua, yang terakhir, yaitu dengan senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, ketika ada hamba yang bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengabulkan permintaan daripada hamba-hambaku. Banyak orang yang berdoa jamaah, banyak orang yang sudah berdoa tapi merasa doanya belum diijabah, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada beberapa waktu, situasi dan kondisi yang doa itu cepat dikabulkan. Misalnya kapan? Contoh, setiap selesai kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi selesai kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, jangan langsung keluar dari masjid. Tapi adabnya yang pertama dengan zikir. Adabnya zikir, kita baca subhanallah 33 kali. Lalu kemudian baca tahmid alhamdulillah 33 kali. Yang terakhir baca Allahu Akbar juga 33 kali. Jadi sudah berapa? Sudah 100. Kata Nabi, cukupkan 100-nya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa orang-orang yang senantiasa mengamalkan ini setelah sholatnya, gufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, akan diampuni segala dosa-dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan.
Nah, inilah yang kemudian banyak daripada umat Islam yang melupakan hal ini. Nah, setelah itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kita yang sedang berpuasa jamaah, adapun kita yang sementara berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka itu juga merupakan waktu yang sangat mustajab doa kita dikabulkan. Kenapa? Rasulullah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Kata Nabi, ada 3 golongan, ada 3 kelompok yang doanya tidak bakalan ditolak oleh Allah. Artinya pasti diterima doanya oleh Allah. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, imam adilun, pemimpin yang adil, merupakan orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, da'watul mazlum, orang-orang yang dizolimi. Jadi kalau ada orang yang dizolimi, yang dicaci maki, dihina, difitnah dan lain sebagainya, maka mereka ini adalah orang-orang yang doanya mustajab dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Hadirin dirahmati serta dimulakan oleh Allah, saya kira inilah tausiah singkat yang bisa kami bawakan pada kesempatan hari ini. Sebagai kesimpulannya, antara iman, ilmu dan amal, ketiga ini merupakan satu hal yang sangat urgent, yang sangat penting, yang wajib kita miliki. Wajib kita beriman kepada Allah, wajib kita mempunyai ilmu, dan wajib kita beramal.